pada zaman di mana dunia serba menuntut hasil yang jauh lebih penting daripada cara atau proses untuk menghasilkan. Ibaratnya produk menjadi lebih digandrungi daripada prosesnya. Dan para penikmat-penikmat produk pun tidak memikirkan bagaimana proses itu berlangsung sampai produk itu bisa diterima di tangan para konsumen atau pengguna dari produk tersebut. Ini menjadi sebuah mentalitas di zaman sekarang di mana orang akhirnya tidak mau bersusah-susah dan yang lebih parah lagi tidak mau berproses atau diproses. Sedangkan di dalam pertumbuhan iman seorang percaya, sesungguhnya kita tidak bisa tergesa dan terburu-buru untuk menuai hasil bila tidak menanam, menabur, dan menyirami. Kitab suci dengan tegas mengatakan bahwa iman itu adalah seperti biji sesawi yang perlu ditanam, yang perlu dipupuki, disirami, sampai akhirnya dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar dan berguna buat banyak orang. Begitu pula hidup iman percaya kita. Perlu ada proses yang dilalui. Namun celakanya ada begitu banyak orang yang anti kepada proses itu. Begitu pula saat ketika badai hidup atau beban berat datang melanda kehidupan setiap orang percaya. Semua serba mau cepat selesainya. Semua serba mau sesegera mungkin badai itu berlalu. Makin cepat, makin baik, katanya begitu. Tetapi ini sesungguhnya menyangkali dan bertentangan dengan pola pertumbuhan iman yang Tuhan tanamkan di dalam diri setiap orang percaya. Karenanya seringkali Tuhan menunda untuk menyelesaikan sebuah masalah agar setiap orang belajar berproses. Agar setiap orang juga tunduk pada saat diproses lewat berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya. Dan untuk itu kita perlu sekali lagi hikmat Tuhan agar kita bijak dalam berproses oleh tangan Tuhan yang maha bijak itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat saja, Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Ungkapan tajam dari Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel atau orang pilihan Tuhan, umat yang begitu bangga karena merasa dipilih oleh Tuhan, tetapi tidak mau tunduk dan patuh kepada Tuhan. Teguran keras ini mengingatkan kepada setiap orang percaya agar dia harus patuh dan tunduk sepenuhnya seutuhnya kepada Sang Pembentuk hidupnya. Bagian ini juga mengingatkan bahwa kehidupan adalah sebuah pembentukan. Menjadi dewasa perlu ada waktu untuk terbentuknya kedewasaan itu di dalam diri. Begitu pula menjadi bijaksana perlu adanya proses agar dibentuk menjadi makin bijaksana. Dan justru lewat pergumulan dan masalah yang berat, bijaksana seseorang itu akan makin berproses bertumbuh menjadi makin baik dan progresnya atau kemajuannya akan menjadi makin tampak. Teguran yang keras dengan ungkapan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, ini merupakan satu hal yang paling fatal dan banyak dimiliki oleh orang-orang percaya yang tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka bukan tidak tahu Tuhan, mereka tahu betul. Secara teori mereka paham bahwa mereka adalah ciptaan dan Tuhan pencipta. Mereka yang dibentuk dan Tuhan yang membentuk. Namun dikatakan di sini, celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dengan kata lain bahwa tindakan yang hanya mengetahui tetapi tidak mau mematuhi
itu adalah sebuah bentuk perbantahan kepada Tuhan yang harusnya kita patuhi. Begitu pula perbantahan atau digunakan dalam versi Alkitab lain berargumentasi dengan pembentuknya. Ini bukan membuat kita lalu memang tidak berdialog dengan Tuhan atau bercakap-cakap dalam doa dan dalam firman. Tentu saja bukan demikian, tapi ungkapan berbantah di sini bukan sekedar berargumen, mengemukakan pendapat, tetapi sebuah protes menolak pola pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. Kita mungkin mengatakan, iya Tuhan sedang membentuk saya, tetapi seringkali kita mau kita dibentuk dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Yang memang unik dan seringkali misteri, kita tidak tahu cara Tuhan memproses kita, membentuk kita, dan menjadikan kita menjadi makin indah. Karena itu betapa pentingnya untuk kita sadar kalau kita berbantah dengan pembentuk kita atau kita berbantah kepada Tuhan, tidak patuh kepadanya. Di situ dikatakan tidak lain dia dari beling periuk saja. Apa itu beling periuk? Beling periuk itu adalah pecahan bejana atau periuk itu yang sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Dia hanya sudah menjadi sampah. Dia hanya dibuang saja, tidak bisa didaur ulang pula. Dan kata-kata beling periuk ini sebenarnya mengingatkan kepada setiap kita yang mau berbantah terhadap pembentukan Tuhan dalam diri kita. Karena makin keras kita makin sulit dibentuk, makin kita akan memang tidak dapat dibentuk. Dan ini menunjukkan betapa Tuhan menegur keras orang-orang yang keras hatinya. Tapi digambarkan lagi ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya. Nah, di sini diungkapkan istilah tanah liat yang empuk, yang lembut, yang masih belum jadi tembikar atau bejana itu, yang sudah lewat proses pemanasan. Tetapi tanah liat itu tidak bisa bicara kepada pembentuknya. Ini yang mengingatkan kita bahwa kita dasarnya lembek seperti tanah liat. Bukankah kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah atau dikuburkan di dalam tanah? Ini mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa kita sebagai tanah tidak bisa berkata kepada pembentuk kita, apa yang telah kau buat, seolah-olah menantang sang pembentuk hidup kita. Atau bertanya kepada sang pembuat itu, engkau tidak punya tangan. Kata-kata yang sangat kasar diungkapkan oleh orang percaya kepada Tuhan sang pembentuk hidupnya itu. Seolah-olah mengatakan bahwa engkau tidak bisa bekerja. Tanganmu itu kerjakan apa untukku? Kita harus belajar bahwa sebenarnya bijaksana dari Tuhan itu bukan semata agar kita melakukan ini itu. Tetapi juga pada saat kita diproses, orang bijak tidak mudah meledak-ledak atau tergeletak. Tetapi dia menganggukkan kepalanya, mengiyakan apa yang Tuhan katakan. Mengiyakan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, menerima rencana Tuhan dengan lapang dada dan terbuka. Walaupun untuk itu hidup kita seperti diaduk-aduk. Mungkin kita tahu bagaimana sebuah roti dibuat itu ada adonan yang harus diaduk dengan sangat cepat sampai dia menjadi adonan yang kalis, yang terbentuk sampai dia menjadi roti yang bisa dinikmati setelah dipanggang tentunya. Dan itu pula cara Tuhan menjadikan kita roti hidup itu. Kita diaduk-aduk dari adonan yang memang tadinya lembek dan tidak berarti, hanya tepung dan hanya bahan-bahan pembuat kue yang memang sangat tidak bisa berguna apa-apa kalau tidak disatukan menjadi sebuah adonan untuk lalu kemudian menjadi kue. Begitu pula hidup kita seringkali diaduk-aduk. Tetapi disitulah kita belajar untuk angguk dan mengiyakan Tuhan. Serta orang bijak bukan saja angguk mengiyakan Tuhan, tetapi tunduk mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Inilah latihan pemercayaan diri. Walaupun perasaan kita bercampur aduk saat hidup kita teraduk-aduk, pada saat itu Tuhan mau kita angguk kepadanya, mengiyakan dan tunduk kepadanya, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, sang pembentuk hidup kita. Karenanya, mari saat pemrosesan itu sedang terjadi buat semua kita, biarlah kita bijak berproses
oleh kekuatan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian, tetaplah taat, tunduk kepada Tuhan saat kita sedang diproses oleh tangan kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sekalian dan semangat lagi untuk berjuang. Amin.